Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 12 dengan judul presentasi pemeriksaan prostat spesifik antigen. Yang pertama saya akan membahas apa itu PSA. PSA atau prostat spesifik antigen atau antigen spesifik prostat adalah protein yang diproduksi oleh sel-sel kelenjar prostat. Kelenjar prostat sendiri terletak tepat di bawah kandung kemih pada pria dan berfungsi melindungi serta memperkaya sperma. Tingginya kadar PSA dalam darah menandakan ada sesuatu yang terjadi pada kelenjar prostat. Selanjutnya saya akan mendeskripsikan pemeriksaan PSA. Pemeriksaan prostat spesifik antigen itu ada yang free prostat dan ada yang prostat total. Merupakan pemeriksaan menggunakan sampel darah yang darah tersebut itu diambil di vena, pembuluh darah vena di lengan untuk mengukur, tujuannya yaitu untuk mengukur konsentrasi PSA yang terikat dengan protein dalam darah. Pemeriksaan ini seringkali digunakan untuk membantu menentukan apakah biopsi perlu dilakukan ketika hasil pemeriksaan PSA total hanya sedikit lebih tinggi. Tujuan dari pemeriksaan PSA sendiri itu untuk memantau perkembangan kanker prostat pada laki-laki. Tahapan screening awal pada penentuan kanker prostat membantu menentukan kebutuhan untuk biopsi prostat, memantau efektivitas pengobatan dan mendeteksi kekambuhan kanker prostat. Pengertian prostat sendiri itu adalah prostat adalah kelenjar pada sistem reproduksi pria yang membungkus saluran kemih atau uretra. Kelenjar prostat berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang menyuburkan dan melindungi sperma. Ukuran prostat normalnya sebesar biji kenari dan akan semakin besar seiring bertambahnya usia. Jika prostat terlalu besar atau mengalami masalah, maka dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan itu dapat berupa kanker prostat, prostatitis, dan BPH atau benign prostatic hyperplasia. Pemeriksaan laboratorium dan interpretasinya. Metodenya itu cukup lebih dari satu, dapat menggunakan rapid test, dapat menggunakan CMIMA, dapat menggunakan metode IRMA. Di sini yang pertama saya menggunakan uji tandem R PSA. Prinsipnya itu menggunakan imunoradiometrik atau IRMA, yaitu dengan antibodi monoklonal pertama terhadap PSA dilapiskan pada fase padat, lalu ditambahkan serum penderita yang mengandung PSA. Selanjutnya, setelah waktu inkubasi dan dilakukan pencucian, ditambahkan MAB kedua yang berlabel isotop. Setelah pemisahan bagian yang tidak terikat, derajat radioaktivitas dan bagian yang terikat diukur dengan gamma counter. Rentang nilai rujukannya itu normal ketika pria tersebut itu normal sehat ketika 0 sampai 2,8 Ng per mililiter. Yang kedua itu uji cross-check PSA. Prinsipnya itu radiomonoasi. Yang pertama itu sampel serum yang mengandung PSA diinkubasi dengan poliklonal anti PSA yang berlabel radioisotop. Selanjutnya inkubasi kedua dengan antibodi yang akan mempresipitasikan kompleks antibodi primer PSA. Sensitivitasnya itu 0,2 Ng per mililiter dan kurva limeritasnya itu 0 sampai 50 Ng per miligram. Kadar PSA yang normal di dalam tubuh tergantung dengan usia. Jadi berbeda usia berbeda juga kadarnya atau rujukan nilai normalnya.
usia 40 sampai 49 tahun itu kadar PSA-nya normal ketika 2,0 Ng per mililiter. Usia 50 sampai 59 kadar PSA-nya normal ketika 3,0 Ng per mililiter. Usia 60 sampai 69 kadar PSA-nya normal ketika 4,0 Ng per mililiter. Usia 70 sampai 75 kadar PSA-nya normal ketika 5,0 Ng per mililiter. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan pada saat ini. Sekiranya terima kasih. Nun wal qalim wa yaskurun. Fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.